Halo pemirsa GoHealthy dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali ya kita bisa hadir kembali ya menyapa pemirsa di rumah untuk memberikan informasi seputar kesehatan pastinya. Nah, jika Anda pemirsa ada masalah kesehatan mau bergabung bersama kami di sini, boleh silakan ya. Langsung kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui email di bawah ini. Nanti kami wawancara Anda sebagai narasumber dan cerita Anda pasti akan jadi kekuatan buat setiap orang yang menonton. Hari ini 2 orang yang akan jadi tandem kami, Lula Kamal dan Pretisia Suvarli. Hai Mbak. Halo, salam sehat. Salam sehat. Kita akan membahas kisah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di episode GoHealthy. Tapi ini akan selalu jadi pembelajaran mengenai gaya hidup sehat dan bagaimana solusinya ketika Anda dapat masalah kesehatan. Saya pengen mulai dengan yang ini. Tahukah Anda bahwa sakit pinggang pertanda gangguan ginjal? Mbak Lula gimana? Penjelasan. Jadi ini memang mesti dijelaskan lebih jauh. Sakit pinggang sendiri ini ceritanya bisa banyak. Bisa karena ototnya begitu ya. Bisa karena ada tulang di sana, tulang belakang di sana. Pernah juga dengar yang namanya ada HNP dan lainnya. Tapi juga bisa lari lebih jauh berhubungan dengan kesehatan ginjal kita. Sakit pinggang yang on off, nanti ada, nanti tidak. Kambuhan. Kolik gitu, kambuhan, kita harus hati-hati. Jangan-jangan ada permasalahan di ginjal yang namanya batu ginjal. Nah, batu ini nggak akan tiba-tiba terus hilang demikian. Dia bisa membesar, bisa. Dia bisa kemudian merusak ginjal kita. Tentu, kenapa? Si batu itu bisa menyumbat, menyumbat ginjal, merusak saluran di ginjal. Atau barangkali si batu itu keluar dari ginjal, dia masuk ke dalam saluran kemih. Sakitnya akan pindah, menjalar ke tempat lain. Kalau sudah demikian, si batu ini bisa menyebabkan permasalahan yang lebih besar. Yaitu apa sih? Fungsi ginjal mulai menurun. Jadi dari batu tersebut bisa merusak ginjal. Yes, bisa. Bisa nggak menyebabkan sampai kemudian ginjalnya harus cuci darah? Bisa. Jadi hati-hati. Terus apa yang harus diperhatikan lebih jauh? Selain tadi pinggang yang sakit, kita juga harus melihat yang namanya urin atau air kemih kita. Kalau air kemih kita mulai berpasir, ada keruh-keruhnya juga, hati-hati. Atau berwarna kemerahan, hati-hati. Ada permasalahan di ginjal kita yang harus kita periksa lebih jauh dan ditangani dengan cepat. Di program ini kami selalu mengingatkan bahwa gagal ginjal bukanlah akhir dari kehidupan Anda. Anda masih tetap bisa beraktivitas meskipun Anda hidup dengan penyakit ini. Dan alangkah baiknya jika kita melakukan pencegahan supaya nggak terjadi gagal ginjal. Pencegahan selalu terjadi lebih awal. Kalau seandainya kondisi itu sudah terjadi, seperti kata Bang Coki, jangan sampai putus asa karena selalu akan ada asa di setiap kondisi kita. Jadi mari kita belajar dari kisah Bapak Teguh berikut ini, pemirsa. Beliau ini terkena gagal ginjal stadium 5 dan kini beliau ini harus menjalani yang namanya cuci darah atau HD sebanyak 2 kali dalam seminggu. Tetapi kondisinya Bang Coki sekarang sudah sangat baik ya. Kita bisa belajar dari kisah beliau dan bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia. Tak pernah terbayangkan dalam hidup Teguh, di usianya yang masih sangat produktif, ia tiba-tiba harus menjalani cuci darah karena gagal ginjal yang diakibatkan oleh pola makannya dulu yang kurang sehat. Saya banyak membeli obat-obat yang ada di warung. Terus menerus sumber masalahnya tidak diperbaiki. Kreatinin ureum dicek di lab. Waktu itu 200 lebih, bahkan kreatinin ureum dan sebagainya. Paginya operasi CDL, pemasangan alat, lalu siangnya cuci darah yang pertama. Seminggu, alhamdulillah puji Tuhan, 2 kali. Jadi dulu memang saya sangat tidak suka dengan yang namanya minum air bening. Saya lebih suka yang berwarna. Dalam kemasan, manis, lalu teh manis, kopi kental manis, minuman soda, lalu ada singgung-singgung bir lah ya. Dan itu terus-menerus dilalui. Dan dulu saya juga perokok hebat. Namun, berkat semangatnya untuk hidup, Teguh langsung memperbaiki pola makannya. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk kesehatan. Setiap kali saya cuci darah, seminggu 2 kali, sebelum dan sesudah cuci darah, saya ditimbang berat badan dan juga ditensi. Setelah saya menggunakan alat itu, alat laser, penurunan luar biasa. Terakhir saja 120/70. Sebelumnya bisa sampai 170/100
80 dan sebagainya. Pasien ginjal itu tidurnya susah. Setelah menggunakan teknologi laser tidur? Nah, tidur itu sangat luar biasa. Saya bisa tidur panjang. Lalu apa lagi? Teman-teman tadi mengatakan wajah saya mungkin lebih Setuju. segar. Kaki katanya suka bengkak? Sudah tidak ada, alhamdulillah. Ya, Tetap semangat. tetap semangat. Luar biasa. Wow, inspiratif banget nih. Inspiratif. Ada Keren ya? harapan muncul dari Pak Teguh nih. Terima kasih loh Pak Teguh udah betul. berbagi waktu itu. Sekarang kami mau bahas tentang Bapak. Benar sekali. Jadi kisah Pak Teguh ya, mungkin saya akan summary sedikit nih ya pemirsa. Jadi sebelum menggunakan teknologi laser, Pak Teguh ini hipertensi sejak 2017. Ya. Tensinya juga tidak main-main nih, Bang Coki. 200/100. Ini Tinggi banget. kalau Mbak Preti udah langsung waduh ya. Nah, di tahun 2021 beliau ini gagal ginjal ya, divonis Ya. stadium 5. Dan sejak pakai teknologi laser nih, pemirsa, HB-nya normal, tensinya sekitar 130-an, bahkan tadi beliau sempat hitung terakhir 120-an Normal ya. ya, Normal. Kolesterol, gulanya juga normal. Kakinya yang tadi bengkak sudah tidak pernah bengkak lagi, energinya bertambah, bahkan tidurnya jauh lebih nyenyak. Ya. Itu hebatnya. Itu terjadi setelah penggunaan teknologi laser Betul, secara rutin. Sekarang betul. praktisi kesehatan tolong jelasin kepada pemirsa. Bagaimana cara kerjanya teknologi laser membantu pemulihan Pak Teguh ini? Kita mulai dari hipertensinya ya. Karena sebetulnya kalau kita hitung-hitung jangan-jangan ginjal yang rusak itu sebetulnya awalnya juga disebabkan dari hipertensi yang tidak terkontrol. Iya. Kadang-kadang tensi yang tinggi itu belum tentu memberikan sinyal kepada tubuh kita. Kita bisa saja punya kemudian hipertensi yang kita bawa terus-menerus, ada pusing, ada sakit kepala yang kita biarkan begitu ya. Yang kemudian tensi ini akan terus kita bawa dan merusak organ tubuh kita yang lain. Begitu kemudian teknologi laser ini masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyertai pembuluh darah kita dan dikeluarkanlah zat yang namanya nitric oxide. Zat ini penting sekali karena zat ini nanti dia bisa kemudian membantu pembuluh darah kita untuk lebih lebar dan kemudian juga lebih lentur. Apa yang terjadi? Tensi kita akan turun. Kenapa? Tensi ini akan berpengaruh dengan kekakuan pembuluh darah, kecilnya pembuluh darah. Dan ini yang kemudian menyebabkan tensi tersebut akan turun. Jadi teknologi laser akan membantu menurunkan tensi kita. Intinya adalah semua orang harus hati-hati dengan tensinya dia. Apalagi punya turunan dengan tensi yang tinggi. Karena tensi yang tinggi ini akan merusak bukan cuma ginjal, tapi banyak organ lain, salah satunya adalah organ jantung. Jadi mulai dari sekarang pola hidup yang sehat dijalankan dan jangan lupa tambahkan teknologi laser dalam kehidupan Anda untuk menjaga tensi Anda. Mbak Preti, berarti orang yang dengan gagal ginjal boleh pakai teknologi laser? Iya, betul, boleh. Anda yang sudah menderita gagal ginjal seperti Pak Teguh sudah menjalani cuci darah, tetap dapat menggunakan teknologi laser. Tentunya cuci darahnya tetap dijalankan. Seperti Pak Teguh, 2 kali per minggu tetap cuci darah, menjaga gaya hidup sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin, dan juga menggunakan teknologi laser. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih pakai teknologi laser pada penderita gagal ginjal? Yang pertama adalah kita ingin menjaga fungsi ginjal yang tersisa. Biasanya tuh ya, kalau misalnya ngecek nih ke dokter gitu ya, pemeriksaan lab itu biasa dikasih tahu ini fungsi ginjalnya sisa segini loh, sisa 5%, 10%, 20%. Harapannya dengan menggunakan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula, pertama tekanan darahnya kan menjadi lebih terkendali sehingga fungsi ginjal yang ada tetap terjaga. Terlebih lagi kita juga dengar dari ceritanya Pak Teguh sendiri, energinya bertambah. Kok bisa? Jadi dengan menggunakan teknologi laser itu pemanfaatan gula darah dan juga lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah kita itu ibarat kata dimaksimalkan kembali dan diubah menjadi energi. Sehingga Pak Teguh sebagai insan manusia pun menjadi lebih bersemangat. Alhasil kualitas hidupnya juga meningkat. Setelah itu kita juga sama-sama dengar bahwa Pak Teguh mengalami kualitas tidur yang membaik. Kenapa? Karena teknologi laser ya kan digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah besar dan juga ada titik-titik akupuntur. Manfaatnya apa? Memberikan rasa ketenangan. Selain itu juga membantu kualitas tidur menjadi lebih baik. Kenapa? Karena hormon melatonin yang diproduksi oleh tubuh menjadi lebih maksimal. Dalam arti teknologi laser ini sendiri membantu meningkatkan kualitas hidup pada penderita gagal ginjal yang sudah menjalani cuci darah seperti Pak Teguh. Tapi bukan berarti ketika Anda sudah menggunakan teknologi laser cuci darahnya bisa diberhentikan. Tidak demikian ya pemirsa di rumah ya. Kalau misalkan dari dokter menganjurkan Anda untuk menjalani cuci darah, itu tetap harus dilakukan. Terlebih lagi harus diingat bahwa pada gagal ginjal kronis stadium 5, fungsi ginjal ini akan cenderung berprogresif menurun.
tidak akan kembali lagi pemirsa. Nah, fungsinya teknologi laser adalah untuk menjaga fungsi ginjal yang ada tetaplah demikian, jangan semakin menurun. Tetapi tidak bisa loh mengembalikan apa yang sudah hilang. Itu mengapa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingat ya, gagal ginjal kronis ini penyebab dua paling banyaknya yaitu hipertensi dan diabetes. Buat pemirsa di rumah saat ini yang ada hipertensi, ada diabetes, segera kendalikan tekanan darah dan gula darah Anda. Salah satu upayanya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa jangan sampai kena gagal ginjal ya. Karena berbagai aspek kehidupan Anda, termasuk kehidupan kesehatan Anda pasti akan terdampak. Ayo, take action sekarang juga. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk membantu atasi masalahnya dan meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Alat ini praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Persis seperti cara saya menggunakan jam tangan ini. Nah, cara kerja dokter laser adalah sinar lasernya nanti akan keluar dan menyinari pembuluh darah, nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami menanti telepon Anda di nomor call center yang sudah muncul di layar saat ini. Dan tim kami siap untuk membantu Anda mendapatkan teknologi laser ini. Namun ingatkan diri Anda untuk tetap waspada bahwa dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa, di episode kali ini kita masih membahas soal gagal ginjal. Tujuannya apa? Biar pemirsa bisa mencegah. Kalaupun udah kena gagal ginjal, jangan putus harapan hidup. Pemirsa pernah dengar nggak ungkapan seperti ini? Bahwa bau mulut adalah salah satu pertanda gagal ginjal. Hah? Serius, ini bukan cuma masalah. Ini bukan gara-gara sikat gigi, jarang sikat gigi ya, Bang Coki ya? Atau ya? Ada Ya, juga itu benar. juga bisa. Ada salah satu ya, salah satu penyebabnya. Oke, pertanda ya. Pemirsa, benar apa enggak sih bau mulut itu adalah salah satu pertanda gagal ginjal? Mbak Preti. Jadi dalam arti adalah orang dengan gangguan gagal ginjal seringkali disertai dengan bau mulut yang khas. Khas. Nah, bau mulutnya itu seperti amonia. Kalau amonia itu seperti apa? Kayak bau urin sih. Ketika Anda mengalami penurunan fungsi ginjal, misal karena tensinya tak terkendali, gula darah tidak terkendali, kualitas darah atau pembuluh darah yang buruk, kan fungsi ginjalnya menurun. Otomatis urin yang dibentuk juga menjadi lebih sedikit. Ureum yang harusnya dikeluarkan dari tubuh, dia numpuk di dalam darah kita. Mengakibatkan gangguan keseimbangan asam dan basa terutama di darah. Darah ini cenderung jadi lebih asam. Air liur juga sama. Alhasil ada bau-bau tertentu. Ureum beserta dengan keasaman membentuklah tuh bau amonia. Baunya kayak air kemih pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah ya, kalau misalkan ada bau mulut yang khas kayak baunya air kemih, lebih baik cek ke dokter. Dalam arti kan ketika kita berbicara masalah bau mulut kan penyebabnya bisa banyak. Contoh habis mengonsumsi makanan tertentu. Bisa juga karena memang oral hygiene-nya buruk. Tetapi perlu diingat bahwa gangguan ginjal dapat mengakibatkan
mengakibatkan bau mulut yang khas. Nantinya belum selesai sampai situ aja. Air liur yang lebih asam dapat mengakibatkan kerusakan gigi. Giginya jadi cenderung berlubang, lalu gusinya jadi cenderung meradang. Nah, itu bisa terjadi. Dari tahukah Anda yang kedua, kita dapat semangat baru, dapat pengetahuan baru. Dan sekaligus juga mengingatkan bahwa ada banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Hipertensi adalah salah satunya. Tapi hal ini, hipertensi, bisa dicegah sedini mungkin dengan menerapkan pola hidup sehat dan dibantu dengan tentunya kehadiran teknologi laser harus dipakai. Ada kisah sukses. Selain tadi video yang sudah kita tampilkan mengenai Bapak Teguh yang sudah kita bahas juga sebelumnya, ada satu video lagi mengenai narasumber kita yang bernama Bapak Slamet. Jadi beliau ini memiliki keluhan kesehatan tentang gagal ginjal ya. Namun kini kondisi beliau sudah sangat jauh membaik. Salah satunya bahkan disebut karena menggunakan bantuan teknologi laser. Selain mengganti gaya hidupnya jauh lebih sehat. Kita sama-sama simak ya video dari beliau, ini dia. Punya hipertensi sejak muda, Slamet tak menyangka jika tekanan darahnya yang tinggi tersebut telah membuat ginjalnya menjadi rusak. Kini, ia sudah bertahun-tahun bertahan hidup dengan menjalani cuci darah. Dari usia 24 tahun? Iya betul. Paling Pak. tinggi pernah mencapai berapa tensinya? 200 lebih, kurang lebih. Itu kerasa pusing atau apa gitu? Hipertensi yang saya rasakan itu nggak berasa, jadi kita nggak tahu bahwa itu udah hipertensi atau belum gitu Kang. Sehingga akhirnya Mas Slamet harus cuci darah. Betul. Sudah berapa lama cuci darah? Untuk saat ini genap 15 tahun saya mengalami cuci darah. Menjalankannya. Namun, Slamet tak pernah patah semangat. Ia percaya, walaupun dengan kondisinya saat ini, dirinya tetap bisa membahagiakan keluarga. Oleh karena itu, sehari-hari ia selalu menuruti perkataan dokter dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Selama saya pakai teknologi laser, tidur saya nyenyak, tensi saya cenderung normal. Mantap. Badan fit, enak pokoknya. Tidur enak itu apa sih maksudnya? Tidur enak itu tidur nggak larut malam, jadi biasa tidur jam 9, bangun jam subuh, jam 5 subuh. Bagus. Itu udah buat pasien seperti saya ini udah puas banget. Ya. Itu Tidur sudah tidak seperti itu. mungkin ditemukan ke pasien lain, terutama jarang. yang lama gagal ginjal. Bahkan ada yang bisa tidur sampai larut subuh baru bisa tidur. Itulah profil Pak Slamet Haryanto, 41 tahun, mengalami gagal ginjal dan penyebabnya juga adalah karena hipertensi. Betul. Dari umur 23 punya riwayat hipertensi, tensinya bisa sampai 200, itu tinggi banget pemirsa. Kemudian divonis gagal ginjal, cuci darahnya sampai 2 kali seminggu, ini udah rutin. Ya. Kemudian akhirnya pakai teknologi laser, tensinya jadi normal. Tadi berapa pemirsa? 200. Sekarang pakai laser di 120/80, normal. Tidurnya lebih dalam, nyenyak, bangunnya lebih bugar, sakit kepalanya udah nggak pernah dirasakan lagi. Tubuhnya lebih punya tenaga. Dan ini yang juga hebat menurut saya. 1 kali penggunaan teknologi laser pada diri kita menginspirasi anggota keluarga lain juga untuk menggunakannya, dan orang tua kita, istri kita, mereka juga merasakan manfaat yang sama. Termasuk keluarganya Pak Slamet, istrinya yang menggunakan teknologi laser untuk pencegahan. Tadi kita sudah lihat sama-sama ya bagaimana perjuangan Pak Slamet yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan salah satunya menggunakan teknologi laser. Kita minta penjelasan dari Mbak Preti tentang teknologi laser ini. Iya betul, saya senang sekali ya melihat perubahan yang dialami oleh Pak Slamet. Kebetulan saya bertemu dengan beliau ya, bertemu dengan Pak Slamet. 2 kali pertemuan itu saya melihat ada perbedaan yang begitu jauh. Kualitas hidup dan kualitas kesehatannya begitu meningkat. Tetapi perlu diingat Pak Slamet ini orang yang sangat amat patuh terhadap anjuran dokter. Kalau dokter bilang cuci darah, dia ikutin cuci darah. Dokter suruh dia konsumsi obat-obatan tertentu, dikonsumsi secara rutin. Saya harap pemirsa di rumah juga belajar dari ceritanya Pak Slamet. Ingat ya bahwa hipertensi merupakan penyakit yang paling banyak diidap masyarakat di dunia. Karena hal tersebut merupakan sebuah hal yang harus kita concern. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ingat Pak Slamet ini terkena hipertensi di usia yang sangat muda, 23 tahun. Saya harap pemirsa di rumah juga belajar dari cerita Pak Slamet, melakukan medical check up dari sejak dini. Lalu ketika sudah mengalami gagal ginjal, jangan putus asa, jangan putus semangat karena selalu ada harapan. Pak Slamet merupakan sebuah contoh inspirasi nyata untuk pemirsa di rumah yang sudah menderita gagal ginjal dan sudah menjalani cuci darah pun tetap dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Dalam arti cuci darahnya tetap dilanjutkan.
ya. Tetap harus dilanjutkan sesuai dengan anjuran dokter, obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin, tambah lagi dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kesehatan. Yang pertama, menjaga tekanan darahnya agar lebih terkendali. Lalu yang kedua, menjaga fungsi ginjal yang tetap ada agar tetap ada, jangan semakin berprogresif menurun. Tetapi perlu diingat, gagal ginjal kronis stadium 5 ini tidak bisa kembali lagi nih pemirsa. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Pak Slamet menggunakan teknologi laser nih pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar. Ketika distimulus dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah di dalamnya ini akan terstimulus secara optimal menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Zat NO ini akan beredar mengikuti pembuluh darah ke seluruh tubuh. Fungsinya adalah melenturkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, di pergelangan tangan kita juga ada titik-titik akupuntur. Nah, teknologi laser, perangkat yang digunakan oleh Pak Slamet ini panjang gelombang, daya, kekuatan, dan titik-titiknya sudah mengikuti desain anatomi pergelangan tangan kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu ada ekstensinya nih pemirsa, digunakan secara intranasal untuk meningkatkan kembali aliran darah di area kepala. Baik untuk sinusitis, migrain, vertigo, atau yang lagi hits nih zaman sekarang, polusi udara, ya kan? Banyak yang merasakan ISPA untuk meningkatkan sistem imun di area saluran pernapasan kita. Jadi ingat pemirsa ya, tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari sejak muda gunakan teknologi laser sekarang juga. Baik pemirsa, jelas sekali pemirsa ya. Jadi kalau ngomongin gagal ginjal itu, ginjal yang rusaknya tidak bisa kita perbaiki, tidak mungkin disembuhkan. Tapi kita menjaga supaya tidak tambah rusak. Nah, itu penting ya di situ ya. Oke. Kemudian lebih jauh lagi, kenapa kemudian orang-orang yang menggunakan teknologi laser ini merasa kemudian lebih bersemangat, lebih bertenaga? Apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah semua gula gitu ya, kemudian semua kolesterol di sana akan dibakar. Kalau kemudian tidak dibakar, darah menjadi kental. Apa yang bisa terjadi? Jadi kalau gula, kemudian gula darahnya tinggi nih ya, kolesterol yang tinggi, dia akan menyebabkan pembuluh darah kita itu membawa darah yang kental. Kalau dia kental, gampang sekali terjadi yang namanya gumpalan trombus ini. Kalau dia lewat pembuluh darah yang besar, tidak masalah. Tapi waktu dia kemudian melewati pembuluh darah yang jauh lebih kecil, kemudian akan terjadi sumbatan di sana. Waktu ngomong sumbatan, yang terjadi adalah kalau sumbatan di otak jadinya stroke, sumbatan di jantung jadinya serangan jantung. Kalau kemudian diberikan teknologi laser di sini, akan disinari dengan 3 warna laser, warna biru, warna merah, dan warna kuning. Apa yang akan terjadi dengan trombus tersebut? Dia akan terurai. Begitu dia terurai, dia akan bisa dibawa ke seluruh tubuh, tidak akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah yang lebih kecil. Ini yang harus kita kerjakan. Di sisi lain, pola hidup sehat, berusaha kemudian mengurangi juga ya darah yang kental tadi. Jadi jangan mengumpulkan gula dalam darah Anda. Jangan mengumpulkan kolesterol. Jangan membuat tensi Anda tinggi. Dari sekarang, pola hidupnya harus sehat. Gunakan teknologi laser, menjadikan kehidupan Anda jauh lebih sehat. Jadi kualitas darah dan pembuluh darah itu akan menjamin kualitas hidup kita. Betul. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dari sekarang gunakan teknologi laser. Terima kasih para praktisi kesehatan buat nasihatnya, tips and triknya. Perbincangan kita hari ini pasti membawa pencerahan di tengah masyarakat dan khususnya pemirsa di rumah. Karena solusi-solusi yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan juga bisa membantu Anda memproteksi diri kita jangan sampai terkena gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Pemirsa, saya berharap Anda benar-benar take action, mengambil langkah nyata sekarang juga demi mendapatkan hasil kesehatan yang progresif menuju lebih baik. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya kolesterol tinggi, diabetes, mengalami hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan alat ini secara rutin, maka Anda akan terbantu mengatasi masalah itu, tercegah dari bahaya komplikasinya. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada area rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Buat kamu yang masih muda dan belum ada keluhan kesehatan yang berarti atau belum kena gagal ginjal, jangan sampai kena gagal ginjal ya. Maka saya sarankan kita semua untuk menggunakan dokter laser sedini mungkin. Sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal
mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Produk Dr. Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat ini, Dr. Laser ada di GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di call center kami sekarang juga. Dan ada satu layanan konsultasi dengan dokter kami secara gratis. Pastikan Anda sudah memiliki alatnya, baru konsultasi dengan dokter kami. Dan di akhir perjumpaan kita episode kali ini, kami menunggu saran, kritikan, dan masukan Anda supaya program Go Healthy bisa semakin berkembang untuk Indonesia. Kirim lewat email yang ada di layar ini. Saya Coki Sitohang, Amanda Hajj, dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit sementara. Kita pasti ketemu lagi di episode berikut. Salam sehat. Metro TV. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.